Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Berharap kita semua ditemui dalam keadaan penuh dengan sukacita selamat, karena Allah kita yang luar biasa terus mengasihi dan melindungi kita sampai saat ini. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, terima kasih adik-adik semua. Hari ini kita bertemu lagi dengan kakak-kakak penyuluh dari Kementerian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ibadah hari ini, kakak minta kita semua tetap mengikuti prokes yang ada, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan sebelum mengikuti kegiatan ini. Baik, semangat semua kok? Siang begini masih semangat? Oke, Kak Maya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan, satukanlah hati kami. Oke, siap-siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan hari ini. Mana tepuk tangannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Oke, masih semangat? Masih semangat? Oke, kita undang Tuhan hadir di sini saat ini, agar setiap kegiatan kita hari ini, ibadah kita, sharing kita boleh berjalan dengan baik dan kita dapat diubahkan, kita siap diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kita semua menyadari bahwa kita ada sampai dengan saat ini karena kemurahan Tuhan. Tidak ada satu kekuatan di muka bumi ini yang lebih besar, lebih dahsyat dari kekuatan Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita
kita angkat pujian yang mengatakan, berkat kemurahan-Mu. Masing-masing kita silakan ambil saat teduh sejenak. Kita mau bersyukur bahwa terima kasih Tuhan, sampai saat ini kekuatan yang kami peroleh karena Tuhan. Kami dicintai Tuhan, kami dikasihi Tuhan, kami dipercayakan hari-hari baik dalam kehidupan kami. Terus naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan hari ini. Naikkan pujian ini secara sungguh-sungguh sebagai doa kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami menyadari Tuhan bahwa oleh karena berkat kemurahan-Mu kami terus diizinkan Tuhan sampai dengan saat ini, siang ini Tuhan, kami berkumpul di dalam ruangan ini Tuhan Yesus. Dari setiap aktivitas kami telah tinggalkan, kami ada di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa.
Engkau melihat hati-hati kami, pribadi lepas pribadi yang ada Bapa. Kami datang di hadirat-Mu. Kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami yang telah kami lakukan, yang menyakiti hati sesama kami, terutama menyakiti hati-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kuduskan kami sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pesan firman Tuhan hari ini dapat tertanam dan tertabur dalam hati kami dan menjadi kekuatan serta pedoman dalam kehidupan kami, sehingga dalam setiap tugas tanggung jawab aktivitas kami hanya berpegang pada perintah Tuhan. Ini kami Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami, mengampuni setiap salah dosa kami Bapa. Karena dia anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Salam adik-adik, selamat siang. Terima kasih untuk Amaya yang sudah memandu kita dalam pujian penyembahan dan juga doa firman. Sekarang kita belajar dari satu kesaksian hidup anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang jahat dan pada akhirnya dia bertemu Tuhan Yesus. Dia meninggalkan perbuatan jahat dan melakukan hal-hal yang baik, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Firman Tuhan dari dalam 1 Korintus 15 ayat 33b saya bacakan bagi kita semua. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah belajar firman Tuhan, sudah mendengarkan beberapa nasihat, baik dari Bapak Mama Pembina, bahkan juga dari Ibu Pendeta, kakak-kakak penyuluh. Pertahankan itu dan jangan mudah terpengaruh. Bergaul akrab dengan Tuhan, mencintai firman Tuhan, melakukannya jadi berkat. Kiranya kesaksian melalui video yang akan kita saksikan bersama nantinya ini membawa berkat bagi adik-adik semua. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Nama saya Hotmauli Marpaung, biasa dipanggil Uli. Dan saya adalah seorang mantan pemakai narkoba. Kegiatan saya itu sehari-hari itu cuman bagaimana saya bisa mendapatkan ini barang atau melakukan satu hal tindak kriminal apaan untuk tujuan mendapatkan ini barang juga. Jadi pada waktu itu kita sudah melihat ini restoran, dan restoran ini memang perputaran uangnya kalau menurut penilaian kita lumayan tinggi. Kemudian kitanya langsung masuk bertiga beriringan ke ini restoran, langsung menuju ke meja kasir. Pak, serahin semua duit yang ada di sini. Mana? Cepetkan duitnya! Cepetan! Ya Ayo ampun, cepet! ampun. Lama banget sih lu. Begitu dibuka, uang-uangnya langsung saya ambil, kemudian kitanya langsung melengos aja pergi. Jadi saya melakukan itu semuanya karena sudah didorong oleh rasa kecanduan yang besar sekali terhadap putau ini. Saya nggak pernah memikirkan resiko apapun itu. Kita harus happy! Uang-uang yang saya dapatkan atau barang-barang yang saya dapatkan dari hasil kejahatan ini, jadi habisnya tuh ya cepat aja. Saya belikanlah putau, kemudian saya suntikan ke badan saya, dan saya fly. Yang saya pikirkan itu cuman bagaimana saya bisa mendapatkan putau sebanyak-banyaknya. Dan semakin lama perilaku saya bahkan kepribadian saya juga semakin rusak. Saya sempat hidup di jalanan, melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih jahat lagi. Jangan teriak. Serahin dompet ibu. Atau saya tusuk. Serahin. Jambret, tolong, jambret, jambret, tolong. Tangkap bang! Saya sempat digebukin sama massa, bahkan leher saya sempat dikalungin sama tali tambang. Saya akan ditarik mempergunakan motor. Kemudian setelah itu saya dibawa ke pos polisi. Kamu kenapa sebenarnya sekarang ini? Kamu sadar gak apa yang sudah kamu lakukan? Tentu saja saya bilang kalau saya
melakukan ini semuanya karena saya uang-uang ini nantinya akan saya belikan narkotik ini atau putau ini. Anak Bapak terpaksa kami tahan. Silakan, Pak. Orang tua saya pada waktu itu mendiamkan saya di kantor polisi selama 20 hari. Setelah saya menginap di kantor polisi selama 20 hari, akhirnya saya pulang ke rumah. Dengan kasus ini ditutup dan akhirnya saya mengerti, oh saya diurus sama orang tua saya. Nah, berhentilah kamu untuk memakai narkoba. Itu hanya akan merusak badanmu, sayang. Apaan sih, Ma? Uli, kamu dengarkan kata mama kamu itu. Apapun yang mereka ucapkan itu masuk ke telinga kiri saya, keluar lagi dari telinga kiri saya. Jadi nggak ada yang saya dengerin omongan mereka. Udahlah, Pa. Ma, Uli capek, bosen. Di rumah ceramah mulu. Sementara saya sendiri juga nggak tahu bagaimana caranya saya ini bisa berubah. Karena saya di rumah tuh juga sudah males karena cuma dinasehatin doang. Akhirnya saya keluar dari rumah. Akhirnya saya melakukan perbuatan kriminal yang lain lagi. Jangan bergerak! Jadi pada waktu itu kita bertingkah seolah-olah kita ini adalah reserse dari satu kepolisian. Dengan bermodalkan senjata api beneran. Bisa! Gitu kita geledah, dompetnya itu langsung kita ambil, kemudian barangnya kita ambil. Itu barangnya. Kita penjarakan dia. Telepon orang tuanya. Kita bilang anak ibu kita tangkap karena lagi bertransaksi narkoba. Setelah itu orang tuanya kan tentu saja kaget. Ya, setelah orang tuanya kaget, di situ kita masuk. Kita langsung bilang, kalau anak ibu pengen bebas bisa. Asalkan ada tebusan. Berapapun yang Bapak minta akan saya bayarkan. Oke. Untuk waktu dan tempatnya nanti kami konfirmasi lagi. saya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut saya ini cukup gila pada waktu itu adalah karena didorong oleh rasa kecanduan saya yang besar sekali terhadap putau ini. Lu diam di sini. Iya, Bang. Lu yakin tempatnya di sini? Gue yakin banget. Gue janjian sama ibunya di sini. Mana ibunya? Jangan bergerak! Kita langsung disergap sama kepolisian. Rupanya keluarga ini adalah keluarga dari polisi, sehingga akhirnya kita dijebak di situ. Kita dibawa ke kantor polisi, kemudian kita ditahan di situ sama polisi. Tapi setelah beberapa hari, orang tua saya pun datang. Orang tua saya datang dan kemudian saya cuma dipendem di kantor polisi selama 20 hari. Akhirnya saya dan juga beberapa kawan-kawan saya dilepasin untuk bisa pulang ke rumah. Sehingga akhirnya saya semakin hari semakin parah. Saya di kamar waktu itu lagi make ini barang. Saya kaget sekali karena udah ada mama saya. Kamu keterlaluan kamu ya. Kenapa sih kamu nggak bisa lepas dari barang haram ini? Pak, kesini Pak. Ya. Lihat tuh anakmu. Ada apa, Ma? Uli, apa-apaan ini? Kamu lebih sayang barang haram ini ketimbang diri kamu dan keluarga kamu. Keterlaluan kamu ya, buat malu keluarga aja. Pada waktu itu suntikan masih ada di tangan saya, masih nempel. Papa saya marah sama saya, tapi marahnya cuma sebatas ya makian aja. Omongan-omongan mereka udah nggak saya anggap. Jadi omongan-omongan mereka saya anggap udah kalah sama yang namanya rasa kecanduan saya ini. Jadi saya juga merasa kurang betah juga di rumah. Pada waktu itu saya lebih banyak di luar rumah. Sampai pada satu kejadian. Wah, itu dia si Uli. Ayo tangkap. Ayo kita tangkap. Kenapa ini, Pak? Diam, kamu saya tangkap. Langsung dipegangin, tangan saya diborgol ke belakang. Pada waktu itu saya ngeliat ada orang tua saya, ada papa saya. Saya bilang begini, Pak, saya mau dibawa kemana? Kok Bapak tega sih sama saya? Saya entah dibawa kemana karena pada waktu itu saya juga udah nggak tahu. Setelah saya ditangkap pada waktu itu, saya kemudian dimasukkan ke dalam satu panti rehabilitasi.
Di dalam ruang isolasi itu sendiri atau di dalam bunker itu sendiri, saya harus mengalami satu proses yang menurut saya lumayan sakit. Jadi sakitnya itu karena saya harus putus dari yang namanya narkoba ini. Saya harus mengalami sakit di badan, sampai nggak bisa tidur, sampai pokoknya makan juga susah, semuanya serba nggak enak. Rasa benci, kesel, sebel, pokoknya saya kepengen menumpahkan ini semuanya kepada keluarga saya. Karena saya merasa keluarga saya sudah membuang saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain di dalam ruangan itu. Akhirnya karena saya udah nggak ada pilihan lagi, akhirnya saya cuma ngelihat kepada Alkitab saja. Kemudian saya mulai membuka itu Alkitab. Dan pada waktu itu saya mendapatkan satu ayat yang menurut saya menyentuh gitu loh kepada saya. Itu ada di Mazmur 118 ayat 8 yang berbunyi, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saya keinget terus sama ini ayat gitu loh. Saya udah nggak percaya kepada siapapun juga, termasuk kepada keluarga saya. Jadi buat saya udah nggak ada pilihan lagi selain saya harus percaya saja dan berlindung kepada Tuhan. Selain saya membaca Alkitab, saya mulailah berdoa. Di dalam doa, saya tuh selalu berulang kali saya mengucapkan, saya mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan saya. Kalau Engkau masih mengizinkan saya hidup Tuhan, tolonglah ubahkan saya. Jadi pola pikir saya tadinya itu dipenuhi dengan kelicikan-kelicikan. Tapi setelah saya mengenal firman Tuhan, saya jadinya merasa jijik terhadap kejahatan, terhadap kelicikan. Dan saya merasa saya yang tadinya itu sudah menjadi budak dari narkoba, sekarang ini sudah dilepaskan. Saya sudah bukan menjadi budak dari narkoba lagi, tetapi saya sudah menjadi seperti ciptaan baru lah. Bahkan sudah menjadi uli yang baru. Dan pada waktu itu saya sudah merasa kalau saya ini sudah mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian saya, yaitu pengenalan saya terhadap Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan, jika kita membuka hati kita dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan mempunyai kekuatan untuk boleh melepaskan diri dari ikatan apapun, termasuk narkoba. Saya mendapatkan bimbingan dari pembina-pembina saya di tempat ini. Saya juga mengalami pertumbuhan selama saya berada di rehab ini. Pada saat saya bertemu dengan orang tua saya, yang pertama kali saya lakukan, saya langsung minta ampun kepada papa saya. Karena pada waktu itu mama saya sudah meninggal, jadi tinggal papa saya. Selama 11 bulan saya tinggal di rehab ini, akhirnya keluarga mengizinkan saya untuk pulang. Wih, rajin nih. Gimana kabar lu? Baik bro. Ayolah ikut. Sorry bro, gue udah tobat. Gue nggak mau kayak gitu lagi. Payah lu. Saya nggak mau lagi jadi budak dari narkoba ini. Saya tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Apa yang sudah saya lakukan, bahkan yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan saya, nantinya akan menjadi sia-sia kalau saya berkompromi lagi sama yang namanya narkoba. Setelah saya kembali ke rumah, pelan-pelan juga hubungan saya dengan keluarga saya, dengan papa saya, dengan abang saya, Tuhan mulai benahi satu demi satu. Kita bisa kembali menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam hidup saya. Tuhan masih mau memakai hidup saya, yaitu dengan menempatkan saya untuk ikut serta di dalam pelayanan di dalam panti rehabilitasi ini. Saya dipercaya untuk mengelola tempat ini, menjadi seorang kepala pondok di tempat ini. Saya membina anak-anak yang pernah mengalami hal-hal yang pernah saya alami dahulu dengan membagikan, bahkan menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap anak-anak yang dibina di tempat ini. Dengan kita hidup di dalam narkoba, kita menjadi seperti sampah. Kehidupan kita menjadi sia-sia. Jadi dahulu itu saya mendengar cerita dari orang-orang bahwa dia itu maaf kata brengsek gitu.
Tetapi saya melihat sekarang dia itu sangat menghormati perempuan gitu, terutama saya juga sebagai istrinya dia. Itu yang membuat saya tuh mau untuk menikah dengan dia, menerima apa adanya dengan dia gitu. Karena saya melihat ada Tuhan di dalam hidup Uli gitu. Saya menyesal sekali kalau saya itu pernah kenal sama yang namanya narkoba ini. Tetapi karena kemurahan Tuhan, akhirnya saya bisa lepas. Tuhan sudah membentuk hidup saya dan saya ingin sekali menjaga ini semuanya supaya ini semuanya tidak menjadi sia-sia, tetapi semakin berbuah dan buahnya itu adalah buah yang manis. Hai sahabat Solusi, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video-video lainnya dari Solusi TV. Jika kalian punya kesaksian dan ingin dibagikan, silahkan bagikan kesaksian kalian melalui konseling center kami atau kirim melalui email yang ada di bawah ini. Terima kasih. Baik, shalom. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Diberkati sekali. Oke, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih kepada Mama Yerni yang telah berbagi tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita semua diberkati dan kita mengamini bahwa kita berharga di mata Tuhan. Untuk itu, untuk doa syafaat sekaligus doa tutup, kita akan angkat pujian Dulu Beta Jauh dari Yesus. Dulu beta jauh dari Yesus, sing pernah beta mau kenal Dia. Sampai suatu saat beta jatuh, sing ada yang peduli beta lah. Mbak saudara kau tinggal beta, tanpa mama buang beta, beta tak benci beta. Tapi Tuhan Yesus angkat beta, Dia bilang beta miliknya. Dia rangkul beta pun hidup, karena bagi Dia beta terlalu berharga. Dulu beta jauh dari Yesus, sing pernah beta mau kenal Dia. Sampai suatu saat beta jatuh, sing ada yang peduli beta lah. Mbak saudara kas tinggal beta, tanpa mama mau buang beta, dia pun tak mandai benci beta. Oh yeah. Tapi Tuhan
Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang dengan kasih terus mengasihi dan mencintai kami sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kemurahan Tuhan, Allah melayakkan kami untuk terus berkarya di hadapan hadirat-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap perbuatan baik yang terus Allah nyatakan dalam kehidupan kami. Kesehatan yang baik, umur panjang, rasa sukacita terus melimpah dan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sedang diproses di sekolah kehidupan saat ini Bapa. Allah melihat pribadi lepas pribadi yang ada. Segala sesuatu yang digumuli, Engkau menolong, Engkau memberkati Bapa. Engkau menjawab sesuai dan seturut dengan waktu-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami. Jika Tuhan dapati mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan tersendiri. Kami percaya kami punya Allah yang menjadi dokter, yang tabib, yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik kami yang sedang bersekolah. Kau menolong, memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka, roh ketekunan dalam belajar, sehingga semakin hari mereka terus rajin belajar Bapa, mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Kami berdoa untuk adik-adik kami juga yang terus dipercayakan Tuhan untuk ada dan berlatih dengan skill-skill yang ada, keterampilan-keterampilan yang ada di lembaga pembinaan kelas 1 Kupang khusus anak ini Tuhan Yesus. Kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu, menolong, memperlengkapi mereka Bapa, sehingga biarlah ketika mereka keluar dari tempat ini Tuhan Yesus, mereka diperlengkapi dengan keterampilan-keterampilan yang menolong mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk PB yang mungkin dialami oleh adik-adik kami, biarlah sampai dan menunggu waktu Tuhan itu mereka terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, mendengar nasihat dari Bapak Mama yang Tuhan percayakan ada di LPKA Kupang ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah kami. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang bergumul dengan keluarga mereka masing-masing di rumah, di kampung mereka. Engkau menolong, memberkati segala sesuatu yang digumuli oleh keluarga. Allah menolong, Allah memberkati. Kami berdoa Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap jaga kami semua, tutup bungkus, lindungi kami dari segala sesuatu yang jahat Bapa. Biarlah kami semua boleh tetap sehat, kami semua tetap ada sukacita yang besar untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Untuk orang tua dari adik-adik kami, jika Tuhan dapati ada yang sakit juga, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan tersendiri. Ya Allah kami yang baik, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Mama, pembina yang ada, yang Tuhan percayakan melayani di lapas, menolong memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing. Allah menolong memberkati mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit atau hal apapun itu. Dan juga kami sebagai kakak penyuluh juga Engkau menolong memberkati kami, biarlah kami terus memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan melalui adik-adik kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah dengan waktu Tuhan yang ada, COVID boleh berlalu dan kami semua dengan seizin Tuhan kami dapat tatap muka Bapa, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan adik-adik kami di sana. Tuhan Yesus yang baik, masih banyak yang menjadi pergumulan kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Allah melihat setiap hati-hati kami, setiap doa-doa pribadi yang kami naikkan. Allah menjawab sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami akan berpisah Tuhan, masing-masing dari kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu akan tetap menggenggam tangan kami, meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Ampuni kami Tuhan, karena hanya di anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Oke, kegiatan kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.